di bait suci itu harus dijaga kesuciannya. Inilah salah satu alasan penyebab runtuhnya kerajaan Babilonia. Keruntuhan kerajaan adidaya Babilonia terjadi ketika di bawah pemerintahan Raja Belshazzar. Raja Belshazzar merupakan cucu dari mendiang raja terkenal Babilonia yang bernama Nebukadnezar. Sedangkan ayah Belshazzar sendiri bernama Nabonidus yang sepertinya merupakan penentu dari Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar juga dikenal sebagai raja yang mengangkut orang-orang Yahudi pilihan untuk dibawa ke Babel dengan dijadikan sebagai budak. Selain membawa orang-orang Yahudi untuk dijadikan tawanan atau budak, Raja Nebukadnezar juga mengangkut perkakas atau peralatan yang berada di bait suci Yerusalem, tempat ibadah suci bagi bangsa Israel. Pada zaman dahulu, bait suci Yerusalem juga adalah merupakan rumah Tuhan, di mana tempat Tuhan bersemayam dalam ruang Maha Kudus yang terdapat di bait suci di bumi ini. Sepertinya Raja Nebukadnezar memahami pentingnya dari bejana-bejana di bait suci Yerusalem yang telah dirampasnya tersebut. Makanya sang raja meletakkan peralatan-peralatan tersebut di kuil dewanya, yang merupakan tempat suci dalam keyakinan imannya. Jadi Raja Nebukadnezar memperlakukan perkakas-perkakas bait suci Yerusalem yang telah diambilnya tersebut untuk supaya tetap suci. Meskipun raja meletakkannya pada tempat yang salah. Namun hal itu berbeda dengan yang dilakukan oleh sang cucu, yaitu Raja Belshazzar. Raja Belshazzar tidak belajar dari semua pengalaman yang pernah menimpa kehidupan kakeknya, di mana akibat kesombongan Raja Nebukadnezar, maka sang raja tersebut terkena penyakit mental dan berperilaku seperti binatang, yang akibatnya terusir dari istananya. Hingga akhirnya sang raja tersebut pun sadar dan bertobat, menerima Allah yang benar yang disembah oleh Allah orang Ibrani. Pada suatu malam perayaan terakhir, Raja Belshazzar mengadakan pesta puncak perayaan. Beberapa sejarawan dan banyak sarjana Alkitab berspekulasi bahwa itu mungkin adalah sebuah festival tahun baru atau musim semi yang biasa dirayakan oleh bangsa Babilonia. Namun apapun nama pesta perayaan itu, kemungkinan besar dalam kesombongannya Raja Belshazzar merasa aman di dalam istana yang dikelilingi oleh tembok dengan lebar 25 kaki dan ketinggian setidaknya 40 kaki. Padahal sang raja mengetahui bahwa di luar sana para tentara Media dan Persia sudah mengepung dan bersiap untuk menyerang Babel. Di dalam istana ada banyak persediaan air dan makanan untuk bertahan dari penyerangan bertahun-tahun. Jadi Belshazzar tetap siaga tanpa ada rasa takut akan penyerangan yang akan terjadi kapan saja. Pada malam puncak pesta besar itu,
Raja Belisazar memuji-muji. Dia berkata, dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan bukannya memuji kepada Allah yang hidup. Dewa-dewa atau berhala yang disebutkan terbuat dari 6 jenis bahan. Sesungguhnya adalah memiliki makna rohani, yaitu dapat bermakna bahwa dewa-dewa atau berhala-berhala tersebut adalah tidak hidup atau tidak sempurna. Karena dalam Alkitab, angka atau jumlah 7 secara makna rohani adalah merupakan lambang kesempurnaan. Dan Allah yang benar dan hidup adalah satu-satunya Allah yang maha sempurna. Dalam pesta itu juga, Raja Belisazar menggunakan perkakas-perkakas bait suci Yerusalem untuk digunakan sebagai gelas minum dalam perayaan yang penuh dengan hujatan. Dan itu artinya sang raja dengan sombongnya sedang memperlihatkan bahwa ia tidak hanya menolak untuk memuliakan Allah orang Ibrani, tapi mereka semua yang hadir juga dengan sengaja sedang menghina Allah yang hidup. Dengan menggunakan perkakas-perkakas bait suci untuk berpesta, maka artinya mereka telah menajiskan peralatan-peralatan suci tersebut dan menghina Allah. Padahal meskipun perkakas-perkakas tersebut berada dalam pengasingan, tetapi barang-barang tersebut adalah tetap suci, dan Raja Belisazar seharusnya memperlakukannya dengan sangat hormat. Kesucian dari perkakas-perkakas tersebut juga diungkapkan oleh Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya menuntut kesucian dari para tawanan atau orang-orang Yahudi yang akan membawa perkakas-perkakas suci tersebut untuk dipulangkan ke Yerusalem. Ketika pesta itu masih berlangsung, tiba-tiba muncul sebuah tangan yang menulis di dinding, yang huruf-hurufnya seperti nyala api, dan membuat sang raja serta semua yang hadir jadi ketakutan. Dan tulisan itu berbunyi Mene, Mene, artinya dihitung. Tekel, artinya ditimbang. Upharsin, artinya dipecah, yang berarti dari 3 kata kerja bahasa Aram, yaitu Mene dihitung, tekel ditimbang, dan peres dibagi. Makna tulisan pada dinding tersebut adalah berarti penghakiman bagi Belisazar dan Babel atas arahan dari permaisurinya, yang menurut beberapa sarjana mengidentifikasi bahwa wanita permaisuri ini adalah Nitokris, yaitu putri Raja Nebukadnezar yang menjadi istri Nabonidus dan juga adalah ibu dari Raja Belisazar sendiri. Kemudian Raja Belisazar memanggil Nabi Daniel yang sudah berusia sekitar 80 tahun dan masih bekerja melayani di istana untuk mengartikan maksud dari tulisan tersebut. Nabi Daniel mengungkapkan kepada sang raja bahwa maksud dari tulisan tersebut adalah Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel,
tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres. Kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dengan munculnya tulisan ilahi pada dinding tersebut, maka telah berakhir pula waktu dan kesempatan yang diberikan kepada sang raja untuk bertaubat. Sang raja telah menyia-nyiakan kesempatan yang merupakan pemberian rahmat kasih Allah. 12 jam setelah Nabi Daniel mengartikan maksud tulisan di dinding itu. Dan ketika raja dan ajudan-ajudannya minum hingga mabuk, lalu keesokan harinya kota itu pun jatuh dengan tanpa adanya pertempuran yang berarti. Kerajaan Babel yang besar itu telah dikalahkan oleh bangsa Media Persia. Menurut sejarawan terkenal yang bernama Herodotus, bangsa Persia menggali sebuah kanal untuk mengalihkan aliran air sungai Efrat, lalu kemudian berbaris ke dalam dasar sungai untuk menyerang kota Babilonia. Malam itu juga Raja Belisazar dibunuh, dan ayahnya yaitu Raja Nabonidus yang sebelumnya sudah meninggal di kota. Lalu kemudian ayahnya tersebut menyerahkan diri kepada penguasa yang baru. Dengan demikian, kerajaan manusia terbesar sepanjang sejarah dunia itu pun telah berakhir, seperti yang telah dinubuatkan sebelumnya. Sesungguhnya peristiwa tersebut juga memiliki makna eskatologis seperti yang dituliskan dalam kitab Wahyu, yaitu untuk melambangkan peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman, di mana akan terjadi konflik antara sebuah kuasa yang dilambangkan sebagai Babel akhir zaman dengan melawan Yerusalem baru atau sorga yang menunjuk kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Raja Belisazar. Maka wanita Babel pada akhir zaman yang digambarkan dalam kitab Wahyu juga memegang piala emas dan menawarkan minuman yang tercemar kepada bangsa-bangsa di dunia, yang maknanya adalah melalui doktrin-doktrin yang ajarannya tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, serta sistem ibadah yang sudah tercemar. Kuasa Babel akhirnya pada akhir zaman telah memikat dunia menjadi jahat, sampai mereka tidak menyadari penghakiman yang akan segera menimpanya pada masa yang akan datang. Dan dalam kitab Wahyu juga diceritakan bahwa runtuhnya Babel akhir zaman dihubungkan dengan tulah ke-6, yang akibatnya adalah dilambangkan dengan pengeringan sungai Efrat untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Hingga pada akhirnya kota yang menang atau Babel pun akhirnya dikalahkan. Dan kota yang dulu dikalahkan atau Yerusalem kuno di bumi akhirnya berdiri untuk selamanya dengan nama Yerusalem baru yang ada di sorga. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya yang berkati kita semua. Shalom.